Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamaria, nomor induk mahasiswa P2A321019. Di sini saya akan merefleksikan pembelajaran literasi digital di semester 1 tahun akademik 2021-2022. Kita mulai dari apa itu literasi digital. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat untuk menggunakannya sesuai dengan kegunaan yang semestinya. Lalu apa saja manfaat literasi digital? Kita bisa memperoleh beberapa manfaat literasi digital antara lain. Yang pertama, menambah wawasan individu. Dengan adanya literasi digital, tentunya akan menambah wawasan kita bagaimana pentingnya literasi digital itu di zaman sekarang. Bagaimana pentingnya kepemilikan perangkat digital untuk zaman sekarang. Bagaimana pentingnya kita menggunakan perangkat digital itu supaya bisa menambah wawasan kita. Nah, yang kedua adalah meningkatkan kemampuan individu dalam hal berpikir kritis. Berpikir kritis di sini yang dimaksud adalah bahwa kita ketahui informasi-informasi yang bisa kita akses di perangkat digital, katakanlah di handphone, di smartphone, itu tentulah bukan informasi yang semuanya dalam bentuk atau bersifat positif. Kita harus bisa menyaring atau memfilter informasi-informasi yang mana saja yang layak kita dapatkan dan informasi-informasi mana saja yang seharusnya tidak kita akses. Disinilah peran kita sebagai manusia yang berintelektual, bagaimana bisa bersikap kritis terhadap menyikapi informasi-informasi yang bisa diakses dari perangkat digital tersebut. Nah, lalu yang ketiga adalah manfaat yang ketiga, menambah penguasaan kosakata. Ini jelas kalau kita perhatikan di perangkat digital, katakanlah di handphone, bahwa rata-rata penggunaan kosakatanya menggunakan bahasa asing, yang dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Nah, secara otomatis ini akan menambah wawasan kita, perbendaharaan kita terhadap kosakata bahasa Inggris yang selama ini kita anggap asing menjadi sebuah kosakata yang kita anggap biasa. Kita contohkan saja kata save, send yang berarti kirim, save yang berarti simpan, kemudian cancel, lalu kemudian message, write, dan sebagainya. Nah, kosakata-kosakata tersebut sudah menjadi kosakata yang familiar bagi kita kalau kita aktif menggunakan perangkat digital. Nah, manfaat berikutnya adalah meningkatkan kemampuan verbal individu. Jadi perangkat digital ini juga, literasi digital ini juga bisa meningkatkan kemampuan verbal kita, kemampuan kita berbicara. Kita bisa berlatih public speaking melalui perangkat digital. Kita bisa merekam, memvideokan penampilan atau keterampilan berbicara kita sendiri lewat perangkat digital. Nah, di sini salah satu manfaatnya adalah bisa meningkatkan kemampuan verbal kita. Nah, yang berikutnya adalah dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu. Jadi daya fokus kita juga bisa meningkat, bertambah dengan adanya perangkat digital ini. Artinya kita bisa mengabaikan hal-hal lain lalu kita fokus kepada penggunaan perangkat digital tersebut. Nah, berikutnya adalah di mana saja tempat yang bisa diterapkan penggunaan literasi digital ini. Yang pertama tentunya di sekolah.
Kita ketahui bahwa sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang di dalamnya ada unsur tenaga pendidik, lalu kemudian peserta didik. Nah, kedua unsur ini tentunya untuk di zaman sekarang harusnya harus menguasai perangkat digital. Bukan hanya menguasai, tapi harus bisa menggunakan perangkat digital untuk menunjang proses pembelajaran. Terutama di era pandemi ini, bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung secara daring. Nah, secara daring inilah yang memicu atau menuntut perangkat digital itu bisa dilaksanakan atau digunakan secara maksimal. Seorang guru harus memiliki perangkat digital seperti smartphone, begitu juga dengan siswa. Nah, ini kegunaannya bagaimana supaya guru bisa menyampaikan materi pembelajaran secara daring dan juga bagaimana siswa bisa mengikuti proses pembelajaran secara daring. Nah, selain itu, manfaat yang bisa kita rasakan di sekolah terkait dengan perangkat digital adalah bisa mencari bahan ajar tambahan untuk kita guru. Kemudian untuk siswa bisa menambah materi tambahan selain yang didapatkan dari guru. Lalu yang kedua, perangkat digital atau literasi digital ini juga bisa diterapkan atau dilakukan di rumah. Kita ketahui saya yakin hampir semua rumah itu minimal satu memiliki smartphone. Jadi kegunaan smartphone di rumah itu sangat banyak sekali. Mungkin kalau ibu-ibu bisa mengakses dunia ataupun cara-cara memasak. Lalu kemudian kalau untuk orang-orang pekerja bisa melanjutkan pekerjaannya di rumah. Lalu kemudian untuk kalau peserta didik juga bisa melanjutkan pekerjaan rumahnya atau PR-nya atau latihannya yang tidak terselesaikan di sekolah bisa dilanjutkan di rumah. Nah, yang berikutnya adalah di lingkungan masyarakat. Manfaat atau penerapan di lingkungan masyarakat bisa terdiri atas yang pertama menggalang dana atau donasi. Ya, dana. Jadi penggalangan dana itu tidak selalu lagi dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah ke rumah, tapi juga bisa dilakukan secara daring. Mungkin dalam bentuk menginformasikan di dalam grup media sosial, contohnya saja WhatsApp. Dan yang kedua sebagai sarana promosi penjualan. Nah, ini terkhusus kepada orang-orang yang berdagang. Jadi penjualannya bisa dipromosikan lewat media sosial atau internet. Nah, yang berikutnya adalah sebagai aplikasi meeting untuk rapat RT misalnya. Jadi sekarang itu kalau mau rapat perangkat desa tidak selalu mendatangkan warganya untuk berkumpul di sebuah tempat, tapi juga bisa dilakukan secara misalnya Zoom meeting, di mana peserta rapat tetap bisa berada di rumah masing-masing, tetapi bisa mengikuti proses rapat. Nah, yang terakhir adalah grup media sosial untuk menyebarkan informasi yang tepat. Nah, sebagai perangkat desa misalnya di sini dalam hal-hal pemberian informasi bisa disampaikan melalui grup-grup media sosial. Jadi tidak selamanya mengumpulkan warga lalu memberikan informasi, tetapi juga bisa disampaikan melalui media perangkat digital. Baiklah, demikianlah hasil evaluasi kami, hasil pembelajaran kami selama ini dalam belajar literasi digital. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.